Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Renungan kita kali ini terambil dari Yehezkiel 37 ayat 4 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang menjadi putus asa dan hilang pengharapan karena merasa tidak ada jalan keluar untuk masalahnya, karena berpikir penderitaannya tidak akan berakhir, karena merasa dirinya tidak berharga, hidupnya tidak berarti lagi, karena berpikir tidak ada lagi hal yang baik dalam hidupnya dan mungkin Tuhan sudah melupakannya. Kabar baik hari ini adalah dalam Tuhan kita akan menemukan harapan yang baru. Bangsa Israel pernah mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini adalah ungkapan keputusasaan karena bertahun-tahun lamanya mengalami penderitaan sebagai orang-orang yang ditawan di Babel dan merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke negeri asalnya. Seperti tulang-tulang kering, hidup terasa tidak ada artinya lagi, tidak berharga. Tetapi Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menubuatkan bahwa Tuhan akan menghidupkan kembali tulang-tulang kering tersebut. Tuhan akan menumbuhkan urat-urat yang baru, daging yang baru, menutupinya dengan kulit dan memberi nafas hidup. Tulang yang tadinya kering akan dibangkitkan, menjejakkan kaki lagi seperti pasukan tentara yang sangat besar. Ya, Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan sanggup dan mau memulihkan keadaan umatnya. Yehezkiel menubuatkan ada harapan baru bagi umat Allah yang tertawan itu. Masih ada hari esok yang jauh lebih baik. Mereka akan dibawa pulang lagi ke negerinya. Saudara-saudari yang terkasih, berbagai masalah dan penderitaan bisa saja menimpa kita. Sehebat apapun tantangan yang dihadapi, jangan putus asa. Bahkan untuk keadaan yang paling buruk, saat kita merasa sangat terpuruk sekalipun, jangan putus asa. Tuhan ada buat kita. Tuhan memperhatikan segalanya. Tuhan sanggup dan mau memulihkan keadaan dan hidup kita. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 31 ayat 17a mengatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Ya, masih ada harapan untuk bangkit dari kegagalan, untuk bangun dari keterpurukan. Tuhan akan mengangkat kita dan menolong kita untuk dapat berdiri tegak lagi dan maju. Masih ada harapan untuk meraih impian dan cita-cita. Masih ada harapan untuk menemukan persaudaraan yang rukun, cinta kasih yang hangat di dalam keluarga. Setelah sekian lama, suasana dingin mungkin karena kesalahpahaman, ketersinggungan, pertengkaran, percekcokan, dan lain sebagainya. Masih ada harapan untuk negeri ini pulih dari pandemi COVID-19. Sehebat apapun badai hidup, masih ada harapan untuk berdiri tegar dan melewatinya dengan baik. Masih ada harapan untuk segala hal yang menurut kita tidak mungkin. Saudara-saudariku, nubuatan tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali juga mengisyaratkan bahwa masih ada mujizat, ada berkat-berkat baru di tengah pergumulan hebat yang dialami. Harapan itu, mujizat itu, pemulihan itu kita temukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, permasalahan-permasalahan, penderitaan, pergumulan apapun harus membawa kita lebih dekat lagi dan makin erat dengan Tuhan. Amin.